Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya, jumpa kembali di kuliah yang kedua, mata kuliah Hukum Acara Pidana Islam. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah dan juga mata pelajaran yang ingin kita bahas nantinya. Nah, di pertemuan yang kedua ini sekaligus merangkum pada pengantar yang pertama, yaitu mengenai tujuan mata kuliah dan juga mengenai penguatan dasar hukum acara pidana. Terkait dengan tujuan mata kuliah ini, nantinya kita hasil dari mata kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami hukum acara pidana Islam, baik dari segi sejarahnya, terkait nanti misalnya unsur-unsurnya, asas-asasnya, bagaimana proses dalam peradilannya, dan beberapa masalah-masalah dalam hukum acara pidana Islam, baik masalah dari zaman Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat, masa dinasti-dinasti, bahkan sampai di Indonesia, dan permasalahan-permasalahan hukum acara pidana sekarang, entah itu yang berdasarkan Islam ataupun bukan. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang hukum acara pidana Islam. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran-pemikiran dan juga penyelesaian masalah dari metode dan nilai-nilai hukum acara pidana Islam. Ini yang nantinya kita bisa mengetahui sebenarnya hukum acara pidana Islam itu seberapa pentingkah bagi kita, bagi sarjana hukum untuk mengetahui itu. Karena hukum acara pidana Islam sebenarnya memuat berbagai macam solusi-solusi dari permasalahan hukum yang itu tidak bisa ditemukan ataupun diselesaikan di dalam hukum acara pidana pada masa kali ini. Selanjutnya mengenai penguatan dasar hukum acara pidana Islam. Jadi sebenarnya hukum itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Tentunya sudah pernah belajar mengenai ini, baik di hukum pidana atau di hukum acara pidana, ataupun di fikih jinayah gitu ya, atau hukum pidana Islam. Jadi ada dua yang ini juga sebenarnya sama terkait dengan hukum formil dan materialnya. Dimana hukum material ini yang menjadi dasar pokok dari materi-materi hukum itu sendiri, dimana di dalamnya ada kepentingan-kepentingan dan hubungan antara perintah dan larangan. Ini nanti ada juga di dalam hukum pidana Islam, di mana di dalamnya pasti ada larangan dan ada perintah, gitu ya. Dalam ilmu usul fikih atau kayak qawaidul fiqhiyah jinayah itu juga dibahas terkait dengan ini. Sedangkan hukum formilnya adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hukum materialnya. Ini sangat bergantung sekali pada hukum material, dan untuk mendapatkan keadilan hukumnya, untuk mendapatkan keadilannya itu melalui jalur ini, melalui jalur hukum formil. Hukum pidana Islam di dalamnya memuat beberapa macam peraturan-peraturan terkait dengan perintah dan larangan, gitu ya. Walaupun pada masa awal kerasulan itu lebih terfokus pada permasalahan-permasalahan ibadah, haram-haram, halal, haram, dan lain-lain. Nah, di dalam masyarakat itu sendiri, itu masalah perintah dan larangan itu sangat penting sekali. Maka tidaklah cukup untuk mewujudkan atau tujuan dari hukum sendiri atau untuk membuat ketertiban di masyarakat, keadilan di masyarakat, itu tidak cukup dengan membuat aturan saja. Maka diperlukanlah sebuah cara jalannya atau pelaksanaannya bagaimana. Cara pelaksanaannya bagaimana. Ini tentunya nanti melalui jalan peradilan untuk menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Nah, adanya hukum acara pidana Islam ini tentunya untuk mencapai sebuah kepastian hukum, keadilan hukum, dan masalah kemanfaatan. Jadi sebuah kemanfaatan dari hukum itu sendiri apa. Lalu hukum acara ini juga menjadi sebuah solusi
dari pelaksanaan hukum. Nah, ini menjadi sebuah senjata yang sangat penting. Apakah hukum itu akan diarahkan kemana? Apakah hukum itu akan diarahkan untuk menyerang rakyatnya sendiri, atau hukum itu untuk memerdekakan masyarakatnya sendiri? Itu bergantung pada hukum acara pidananya. Apa sih sebenarnya hukum acara pidana Islam itu? Kenapa kita harus belajar mengenai ini? Padahal hukum acara pidana kan sudah cukup. Kalau kita berpikir, apakah sampai seperti itu, atau memang itu yang harus kita lakukan dengan kita belajar hukum acara pidana sebagai solusi atau bentuk kritikan kita terhadap hukum acara pidana saat ini. Misalnya kita ambil contoh di Indonesia. Nah, ketentuan-ketentuan dari hukum acara pidana ini sebenarnya memuat unsur-unsur yang sama dengan hukum acara pidana di Indonesia, yaitu masalah kepastian hukum dan juga keadilan hukum. Hanya saja dalam hal ketentuan-ketentuannya ditujukan kepada masyarakat itu juga sama, dalam usaha mencari kebenaran keadilan ini juga sama juga, prinsipnya masih sama. Nanti kita akan bahas secara kenapa ini bisa sama. Nah, bila terjadi tindak kejahatan atas suatu ketentuan fikih jinayah atau masalah-masalah hukum di dalam Islam itu sendiri, ini yang menjadi rodanya. Hukum acara ini nanti akan meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang itu menyelesaikan masalah-masalah. Di zaman Rasulullah, sebenarnya Rasulullah itu memandang hukum acara pidana itu bagaimana? Apakah ada percontohan terlebih dahulu, ataukah ini suatu ide baru? Lalu berlanjut pada sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini sebenarnya memuat berbagai macam penyelesaian masalah. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri. Seringkali hukum itu ada, akan tetapi keadilannya tidak ada. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Islam, yang dibuat oleh Islam, bahwasanya keadilan itu akan ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebagainya, maka akan ada cara untuk mengatur hukum itu sendiri, mengatur supaya keadilan bisa muncul di dalamnya. Bagaimana cara untuk mempertahankan apabila ada benturan dengan orang lain? Ini nanti akan ada hubungannya dengan permasalahan pidana, dan ada hubungannya dengan permasalahan perdata, gitu ya. Makanya ada hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam. Ini dua-duanya sangat penting sekali. Sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana Islam itu apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum Islam atau fikih jinayah itu sendiri. Jadi aturan yang sudah banyak sekali di dalam pidana Islam sudah dikaji oleh banyak ulama di masa sahabat-sahabat, di masa dinasti, masa Rasulullah juga dijalankan. Ini akan dipelihara semurni mungkin, dalam artian adalah nilai-nilainya, cara jalannya bagaimana, cara mempertahankan keadilannya bagaimana. Itulah yang mencoba kita pertahankan. Bukan dalam bentuk bentuk yang sama, tidak akan. Nanti kita akan lihat juga di sejarahnya bagaimana sebenarnya ciri dari hukum acara pidana itu. Salah satunya adalah dinamisme. Ini yang berhubungan dengan. Nah, peranannya apa sih hukum acara pidana ini? Nantinya berperan seperti apa? Apakah peranannya hanya pada masa Rasulullah saja? Apakah peranannya hanya pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti, masa ada masa kegelapan di mana umat Islam, lalu pada masa ini Nusantara saat ini, apakah itu juga masih ada perannya? Tentu masih ada sekali. Permasalahan hukum acara pidana itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam hal pelaksanaannya. Hukum acara pidana Islam kita bisa dijadikan contoh, atau misalnya nanti teman-teman jadi salah satu pilar atau orang yang menegakkan hukum di Indonesia, bisa mengambil contoh dari ini, mengambil contoh dari hukum acara pidana Islam yang sudah berjalan pada masa Rasul sampai masa sekarang, dengan berbagai macam pembaharuan baik secara pemikiran ataupun secara penerapannya. Sebenarnya mekanismenya bagaimana sih terkait dengan tahapan hukum acara pidana ini?
secara singkatnya itu ada di mana ada penyelidikan, nanti ada semacam pemeriksaan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ini hanya pengantar saja. Lalu nanti ada penahanan, lalu ada putusan. Yang lebih simpelnya seperti itu. Lalu fikih jinayah itu sendiri adalah ketentuan-ketentuannya, hanya untuk ini saja merefresh pengetahuan dari teman-teman semuanya. Terkait dengan peraturan ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf, orang yang dapat dibebani kewajiban. Tentunya ini berdasarkan dengan hukum Islam itu sendiri. Kalau kita membahas terkait dengan mukallaf ini, nanti akan banyak pembahasan, akan banyak pendapat-pendapat ulama mengenai mukallaf. Kita tidak akan berdebat terkait itu. Yang pasti harus orang-orang itu dilakukan oleh orang yang mukallaf. Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan Hadis. Ini menjadi dasar, yang menjadi undang-undangnya adalah Al-Quran dan Hadis. Gitu. Lalu tindak kriminal apa sih? Atau jarimah itu apa sih? Gitu. Itulah tindakan kejahatan nyata yang mengganggu ketentraman umum. Gitu ya. Semua mengganggu ketentraman umum. Kalau kita kaitkan di Indonesia itu bisa dengan apapun. Pasal apa? Pelecehan misalnya. Perbuatan tidak menyenangkan, banyak sekali terkait dengan ketentraman umum. Serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Gitu. Jangan terpaku pada teksnya, pertama. Kita harus memahami itu, gitu. Supaya kita bisa berpikir lebih luas mengenai Al-Quran dan Hadis. Gitu. Sebenarnya ciri-ciri hukum acara pidana itu apa sih? Yang pertama harus bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Itu hal yang paling pokok. Yang kedua adalah berkaitan dengan iman dan akhlak. Bahwasanya ini terkait dengan sebenarnya hukum acara pidana itu memuat terkait dengan akhlak. Ini jadi di dalam pertimbangan hakim nanti akan ada permasalahan ini. Lalu berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Nah, ini karena sejarah hukum acara pidana Islam itu sangat panjang sekali. Nah, maka permasalahan-permasalahan ibadah dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tindakan manusia, hubungan sosial antar manusia, itu semuanya dibahas terkait ini. Lalu terkait dengan struktur atau sumber hukum yang berlapis. Nanti kan kita akan bahas juga terkait dengan ini. Lalu ada dinamis, ini hukum bersifat dinamis di dalamnya. Dalam artian itu menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada, dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang ada. Berkompromi juga dengan politik. Bagaimana itu hubungannya dengan politik, dengan ekonomi, dengan keilmuan yang lain. Itu akan saling bersinggungan. Makanya ada hukum pidana ekonomi, ada hukum pidana-pidana yang lainnya, gitu ya. Bahkan berhubungan dengan keilmuan yang lain, gitu. Berhubungan dengan linguistik, itu cara penyelidikannya. Semuanya akan ada hubungannya terkait dengan Islam tentunya juga melihat ini dengan pembahasan yang lebih dalam. Dan artian itu juga dibahas dalam Islam. Selanjutnya yang terakhir adalah masalah keadilan. Inilah yang sangat dijunjung tinggi di dalam Islam, bahwasanya keadilan harus benar-benar ditegakkan, gitu ya. Ya, sekian untuk yang pengantarnya. Nanti kita akan berlanjut pada perkuliahan sejarah hukum acara pidana Islam.